Berikut ini adalah karakter tokoh perempuan dalam kisah cerita Mahabharata yang paling populer. Kisah wayang Mahabharata tidak hanya tentang peperangan antara kesatria di pihak Pandawa dan Kurawa. Dalam kisah wayang Mahabharata ada sejumlah perempuan yang memiliki peran penting dan memberi warna dalam kisahnya. Para perempuan ini menjadi salah satu topik penting dalam jalan cerita wayang Mahabharata. Bahkan menurut andil dalam peperangan tersebut secara langsung atau tidak langsung. Wayang-wayang dari kisah Mahabharata memiliki karakter masing-masing. Mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap jalannya cerita. Berikut ini adalah tokoh perempuan dalam kisah Mahabharata yang paling populer. Yang pertama adalah Drupadi. Drupadi atau Putri Pancali adalah putri dari Raja Pancala. Ia merupakan saudara dari Drestayumna dan Srikandi. Arjuna memenangkan sayembara memperebutkan Drupadi dan berhak menikahinya. Karena kesalahpahaman Ibu Kunti, ibu para Pandawa, ia menikah dengan kelimanya. Tapi dalam versi Jawa, Drupadi hanya menikah dengan Yudhistira saja. Setelah melaksanakan upacara Raja Suya, Yudhistira diundang untuk bermain judi di Hastinapura. Ia gagal memenangkan pertaruhan sehingga kehilangan seluruh hartanya, termasuk Drupadi yang pakaiannya dilucuti Kurawa atau Dursasana atas perintah Duryudana. Yang kedua yaitu Dewi Gangga. Dewi Gangga adalah jelmaan dari Batari Gangga. Dalam wujud manusianya, ia menikah dengan Raja Sentanu. Dikisahkan, ia dan Raja Sentanu memiliki 8 anak. Namun, membuang ke-7 anaknya ke Sungai Gangga dan hanya menyisakan 1 anak, yaitu Dewa Brata yang kelak dikenal dengan nama Bisma. Yang ketiga adalah Setyawati. Menurut Adiparwa, Setyawati merupakan putri dari Basu, seorang raja Jedi. Ia dipungut oleh keluarga nelayan di tepi sungai Yamuna. Ia dinikahi oleh Raja Sentanu dan memiliki anak bernama Citrangganda dan Wicitawirya. Sebelum menikah dengan Raja Sentanu, ia lebih dulu menikah dengan Resi Parasara dan memiliki anak bernama Resi Biasa. Yang keempat adalah Dewi Amba. Dewi Amba merupakan putri sulung Raja Kerajaan Kasi. Ia memiliki 2 adik bernama Ambika dan Ambalika. Ia diboyong Bisma ke Hastinapura oleh Bisma dalam sebuah sayembara untuk dinikahkan kepada Wicitawirya. Namun, ia menolak karena terlanjur berjanji untuk menikah dengan Raja Salwa. Sementara Raja Salwa menolak untuk menerima Amba kembali sebagai penggantinya karena dirinya terlanjur dipermalukan Bisma. Kemalangannya membuatnya meminta Bisma menikahi, namun ditolak karena sumpahnya yang akan membujang seumur hidup. Yang kelima, Ambika dan Ambalika. Dewi Ambika dan Ambalika akhirnya menikah dengan Wicitawirya. Namun karena sang raja meninggal sebelum memiliki anak, Dewi Amba kemudian bersumpah dan akan menjadi penyebab kematian Bisma dalam kelahirannya sebagai Srikandi. Yang kelima, Ambika dan Ambalika. Melihat Resi Biasa, ia ketakutan dan menutup matanya sehingga memiliki anak buta bernama Distarasta. Sedangkan Ambalika karena melihat Resi Biasa, wajahnya menjadi pucat sehingga memiliki anak berwajah pucat yakni Pandu. Setelah kelahiran Distarasta, Setyawati meminta Biasa untuk mengunjungi Ambika untuk kedua kalinya. Namun, Ambika tidak mau datang dan mengirimkan seorang pelayan untuk menggantikan dirinya.
Maka si pelayan melahirkan Widura, yang kemudian diasuh sebagai adik Dhestharashta dan Pandu. Yang keenam adalah Kunti. Ibu Kunti adalah putri kandung Surasena Raja Wangsa Yadawa dan diangkat sebagai putri oleh Kunti Bujo. Ia merupakan saudara Basudewa, ayah dari Baladewa, Krishna, dan Subhadra. Pernikahannya dengan Pandu membuatnya melahirkan Yudhishthira, Werkudara atau Bima, dan Arjuna. Selain itu, Ibu Kunti juga ibu kandung Karna. Yang ketujuh, Madri. Dia merupakan seorang putri dari kerajaan Madra, adik dari Salya yang diberikan kepada Pandu. Setelah Salya kalah tanding dengan Pandu, Madri memiliki dua anak, yakni Nakula dan Sadewa. Yang kedelapan adalah Gandhari. Gandhari adalah putri Subala, Raja Gandhara, dan saudara dari Sangkuni. Ia menikah dengan Dhestharashta dan memiliki 101 anak, yakni 100 Kurawa dan satu putri bernama Dusala. Karena menikah dengan pria buta, ia akhirnya menutup matanya dengan kain sepanjang hidupnya. Yang kesembilan, Dewi Subhadra. Dewi Subhadra merupakan putri Prabu Basudewa, raja di kerajaan Surasena atau adik dari Krishna. Subhadra menikah dengan Arjuna dan memiliki anak bernama Pangeran Abhimanyu. Yang ke-10 adalah Dewi Utari. Adalah putri bungsu Raja Wirata dan Ratu Sudesna yang menjadi kerajaan yang melindungi Pandawa selama pengasingan. Utari menikah dengan Abhimanyu dan memiliki anak bernama Parikesit yang kelak menggantikan Yudhishthira sebagai Raja Hastinapura selanjutnya. Yang ke-11 adalah Rukmini, Raja Bhismaka dari kerajaan Widarbha. Ia merupakan saudari Rukmi. Ia dianggap sebagai salah satu awatara atau penjelmaan dari Laksmi, Dewi Kemakmuran dan Kekayaan dalam kepercayaan Hindu. Rukmini mencintai Krishna dan hendak menikahinya, tetapi ia dijodohkan untuk menikahi Sisupala, yakni Raja Jadi yang mencintai Rukmini. Pada hari yang ditetapkan untuk perkawinan, baik Krishna maupun Sisupala datang ke Kundiyapura, ibu kota kerajaan Widarbha. Sebelum waktu yang ditetapkan, Krishna melarikan Rukmini dan menikahinya di Dwaraka.